Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Yani Kahya. Di video kali ini saya akan membuat kue kering dari satu adonan bisa menjadi 5 macam kue lebaran. Jadi bisa lebih praktis tanpa repot-repot membuat resep adonan yang berbeda-beda. Yang mau tahu gimana cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan wadah, masukkan bahan-bahannya dari 500 gram margarin atau mentega, 200 gram ram butter, dan 225 gram gula halus. Kemudian aduk menggunakan mixer dengan kecepatan sedang sampai semuanya tercampur dan lembut, tidak perlu sampai mengembang. Setelah semuanya tercampur, kemudian masukkan 4 butir kuning telur. Kita masukkan secara bertahap ya. Setelah semuanya tercampur, kemudian matikan mixernya terlebih dahulu, lalu masukkan 2 saset susu bubuk ya. Tambahkan juga dengan 100 gram tepung maizena. Kemudian kita aduk lagi menggunakan mixer sampai rata ya. Bagi teman-teman yang tidak ada mixer di rumah, bisa diuleni menggunakan tangan atau menggunakan spatula ya. Selanjutnya di sini akan saya masukkan 1 kg tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakannya separuhnya dulu ya. Kemudian kita mixer lagi sampai semuanya tercampur rata. Setelah rata, kemudian tambahkan lagi sisa tepungnya. Kemudian mixer kembali hingga semuanya tercampur rata dan kalis ya. Jika sudah semuanya tercampur, kemudian kita matikan mixernya ya. Seperti ini adonannya sudah tercampur dan sudah kalis. Lalu di sini akan saya bagi adonan menjadi 6 bagian. Kita ambil secukupnya atau bisa ditimbang kurang lebih 350 gram ya. Dan untuk sisa adonan bisa kita tutup terlebih dahulu menggunakan kain agar tidak kering. Untuk adonan yang pertama di sini saya akan membuat nastar klasik. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita isi dengan selai nanas, lalu kita bulatkan seperti ini ya. Dan untuk loyangnya tidak perlu diolesi menggunakan mentega karena ini tidak lengket sama sekali. Tapi jika teman-teman ingin mengolesnya pun juga tidak apa-apa. Sudah selesai, kemudian di sini akan saya panggang menggunakan oven tangkring. Panggang nastar setengah matang dengan api kecil selama kurang lebih 20 menit. Ini nastarnya sudah dikeluarkan dari oven ya. Kemudian olesi dengan 1 butir kuning telur yang ditambah dengan 2 sendok makan minyak sayur dan secukupnya pewarna makanan warna kuning. Jadi untuk mengoles kuning telurnya pas nastar sudah dingin ya.
Jika semuanya sudah dioles, kemudian kita panggang kembali selama 15 menit menggunakan api kecil ya. Nastarnya sudah matang, kemudian kita angkat dari oven. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, adonan yang kedua, di sini saya akan membuat nastar pandan. Ambil secukupnya pasta pandan, lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Seperti ini sudah cukup. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita isi dengan selai nanas seperti ini, lalu bulatkan. Jika semuanya sudah selesai dibentuk, kemudian kita oven. Panggang selama kurang lebih 30 menit menggunakan api kecil. Jika sudah matang, lalu keluarkan dari oven. Dan ini nastar pandannya sudah dingin, kemudian saya kasih topping menggunakan coklat putih yang sudah dilelehkan. Oke teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel Yani Kahya ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Bantu channel saya agar semakin berkembang, dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Selanjutnya di sini untuk mempercantik tampilan kue, saya tambahkan sprinkle di atasnya seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama sampai semuanya selesai. Seperti inilah hasilnya, nastar pandannya sudah jadi. Selanjutnya, untuk adonan yang ketiga, kita akan membuat tamrin cookies. Siapkan keju yang sudah diparut dan putih telur untuk celupannya. Ambil secukupnya adonan, kemudian bulatkan, lalu celupkan ke dalam putih telur, kemudian gulingkan ke keju yang sudah diparut. Nah, kemudian kita buat lubang di tengahnya menggunakan telunjuk seperti ini. Ulangi dengan cara yang sama sampai semuanya selesai ya. Kemudian tengahnya kita kasih dengan selai stroberi atau bisa menggunakan selai blueberry atau yang lainnya sesuai selera ya. Kemudian kita panggang menggunakan api kecil selama 35 menit menggunakan api atas bawah ya. Ini tamrin cookiesnya sudah matang dan sudah saya angkat dari oven ya. Selanjutnya untuk adonan yang keempat, saya akan membuat putri salju. Ambil secukupnya adonan, kemudian alasi menggunakan plastik, lalu kita gilas dengan ketebalan sesuai yang diinginkan ya. Kemudian cetak menggunakan cetakan berbentuk bulan sabit seperti ini, atau bisa juga dengan yang lainnya.
Lalu kita tata di atas loyang. Kemudian kita panggang menggunakan api kecil selama kurang lebih 30 menit. Nah, seperti ini sudah selesai dipanggang. Kemudian selagi cookies masih panas, langsung saja kita masukkan ke dalam gula halus ya. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya isi dan tata ke dalam toples. Dan untuk adonan yang terakhir di sini saya akan membuat cookies pisang. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita bentuk pisang seperti ini ya teman-teman. Kemudian tata di dalam loyang yang sudah diolesi menggunakan mentega. Lalu kita panggang menggunakan api kecil selama kurang lebih 30 menit. Dan ini kuenya sudah saya keluarkan dari cetakan ya. Kemudian akan saya hias menggunakan coklat batang yang sudah dilelehkan. Kita kasih seperti ini di atasnya agar membentuk seperti pisang ya teman-teman. Lakukan dengan cara yang sama sampai semuanya selesai. Seperti ini sudah selesai ya teman-teman. Gimana, cukup mudah kan bikinnya? Nah, seperti ini untuk satu adonan bisa menjadi 5 macam kue yang super enak. Yang ini namanya nastar pandan. Yang kedua namanya kue tamrin cookies. Kue ini benar-benar keras-keras banget, rasanya pun sangat enak. Yang ketiga ada kue nastar klasik. Dan ini nastarnya sangat lumer di mulut dan enak pastinya. Kemudian cookies pisang, tampilannya seperti pisang ya, cukup unik dan enak juga rasanya. Yang terakhir ada kue putri salju, rasanya manis dan ngeprul banget. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.